Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengukur besarnya rasa cinta itu salah satunya bisa dilihat dari seberapa besar keberaniannya di dalam berkorban. Jika rasa cinta itu semakin besar, maka semakin besar pula keberaniannya di dalam berkorban untuk sesuatu yang dicintainya. Nah, pada pagi hari ini, pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas tentang hikmah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai istri yang bernama Siti Hajar dan dikaruniai anak keturunan yang bernama Ismail, anak yang pertamanya. Akan tetapi Nabi Ibrahim sebelum menikah dengan Siti Hajar, beliau terlebih dahulu menikah dengan istri pertamanya yang bernama Sarah. Nah, pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Sarah ini dipuji oleh Allah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun belum dikaruniai keturunan. Akan tetapi di balik ujian ini terdapat kesetiaan yang sangat luar biasa. Kemanapun Nabi Ibrahim pergi, Sarah selalu menemani di dalam dakwahnya, perjuangan dakwahnya. Dan Nabi Ibrahim itu setiap melakukan sesuatu selalu menyiapkan tarbiyah untuk pendidikan, termasuk di dalam pernikahan, sehingga di dalam pernikahannya itu mampu membimbing, membina istrinya menjadi istri yang sangat solehah. Di saat beliau dipuji oleh Allah, menikah puluhan tahun belum dikaruniai keturunan itu, bisa saja kemudian meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi supaya mendapatkan keturunan untuk meneruskan perjuangan dakwahnya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mau melakukan itu dikarenakan menghormati keadaan istrinya itu. Akan tetapi justru Sarah sebagai istri yang solehah di suatu saat berkata kepada Ibrahim, kalau bahasa kita mungkin Pak atau ya begitu, ayahnya seorang nabi mempunyai risalah, iman sayang banget kalau ayah tidak mempunyai keturunan, siapa nanti yang akan melanjutkan perjuangan dakwah kita. Saya kira ayah lebih baik menikah lagi dengan wanita yang lain, siapa tahu nanti ayah diberikan keturunan untuk melanjutkan perjuangan dakwah ini. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Bukannya istri yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, tapi istri yang meminta suaminya untuk menikah lagi agar supaya mendapatkan keturunan untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Kemudian Sarah menemui Siti Hajar yang dinilai atau dipilih sebagai wanita yang baik, wanita yang solehah, dan ditawarkan kepada beliau agar supaya menikah dengan suaminya Nabi Ibrahim itu. Maka singkat cerita, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan dikaruniai anak yang pertama laki-laki diberi nama Ismail. Ya, karena seorang ayah, seorang bapak yang lama menikah dengan waktu yang cukup lama belum dikaruniai keturunan, kemudian diberikan keturunan, tentu saja bahagia. Kemudian perhatiannya, cintanya itu tertuju kepada Ismail, maka terjadilah kejutan antara Ismail, Sarah dan Siti Hajar. Maka diberitakan oleh Allah untuk memisahkan antara Ibrahim, Sarah, Siti Hajar dan Ismail, khususnya Sarah, Siti Hajar dan Ismail. Kemudian dibawalah Siti Hajar itu dan Ismail ke lembah yang gersang, lembah yang tandus, lembah yang kering, tidak ada air, tidak ada pepohonan.
Dan silang sebenarnya banyak sekali kisah dan hikmah di sini. Namun karena waktu maka saya persingkat saja. Kemudian setelah tubuh dewasa, semakin tampak paras ketampanannya, semakin terlihat kecerdasan dan ketaatannya. Tiba-tiba melalui mimpinya Ibrahim, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya itu. Betapa berarti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menikah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belum dikaruniai keturunan, kemudian diberikan keturunan oleh Allah, anak laki-laki yang normal, yang sehat, yang sempurna. Begitu beranjak dewasa tiba-tiba diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Ini suatu ujian. Apakah kemudian Nabi Ibrahim cintanya tetap lebih besar kepada Allah atau lebih memilih persoalan manusia? Maka terbukti cinta Nabi Ibrahim itu lebih besar kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu untuk menyembelih putranya, dan kemudian digantikan dengan doa yang besar. Nah, sekarang ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan sebagian harta kita dalam bentuk hewan kurban, hewan sembelihan yang sudah disyariatkan. Lalu apakah kita akan mentaati perintah Allah itu atau lebih mementingkan nafsu duniawi? Ini salah satu ujian bagi kita untuk mengukur mana kita lebih cinta kepada Allah atau kita lebih cinta kepada perkara dunia yang sebenarnya perkara dunia, kesenangan dunia itu sifatnya hanya sementara. Kesenangan dunia itu sifatnya hanya sementara dan tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khudran wa fil akhirati 'adabun syadid. Wa fil akhirati 'adabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, hanyalah sedang gurau dan perhiasan, serta berbangga-bangga di antara kalian akan banyaknya harta dan keturunan. Seperti hujan yang menumbuhkan tanaman seorang petani, kemudian tanaman itu tumbuh subur menghijau, namun tidak lama kemudian berubah menjadi bumi kering dan hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang pedih dan ada ampunan dari Allah. Dan sesungguhnya kesenangan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwa kesenangan dunia itu, kehidupan di dunia itu hanyalah permainan sedang gurau. Kita tahu orang bermain itu jangan katakanlah bermain sandiwara. Itu kan ada yang berperan sebagai pejabat, ada yang berperan sebagai rakyat kecil, ada yang berperan sebagai bos, ada yang berperan sebagai budak, begitu seterusnya. Dan permainan itu suatu saat pasti akan ada endingnya. Dan kalau sudah selesai, semua akan kembali pada posisi yang sama, yaitu sebagai manusia. Wazinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Dan perhiasan serta berbangga-bangga di antara kalian akan banyaknya harta dan anak turunan. Ya tidak semua, tapi kan sebagian besar seperti itu. Orang itu bangga dengan membangga-banggakan akan banyaknya harta. Entah itu yang berupa rumah megah, mobil mewah, jabatan yang tinggi, dan membangga-banggakan anak keturunannya. Memang ketika kita mempunyai semua itu senang sekali.
tetapi kesenangan itu sesungguhnya hanya bisa dinikmati sebentar saja. Kama salih waisi ajal al-qarabatuhu summa yahidu fatara summa yahidu fatara summa yakunu hutawa. Seperti hujan yang tanaman-tanaman karang itu kemudian tumbuh hijau, subur menghijau. Nah, saat tumbuh subur menghijau itu tentu saja menyenangkan hati para petani yang menanamnya itu. Senang karena melihat tanamannya hijau, senang karena melihat tanamannya subur. Tapi ingat, summa yahidu fatarahu musfaran summa yakunu hutama. Yang subur menghijau itu tidak lama kemudian akan berubah menjadi kering, kuning dan hancur. Jadi petani tadi melihat tanamannya subur senang, itu senang sekali. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini, dengan harta yang melimpah, anak keturunan yang sukses yang kita bangga-banggakan itu, kita bisa menikmati hanya sebentar saja. Kemudian yang awalnya kuat berubah menjadi lemah, yang awalnya sehat lama-lama berubah sakit-sakitan, yang awalnya muda berubah menjadi tua dan mati. Jadi menikmati kenikmatan itu hanya sebentar sekali. Laksana kesenangan seorang petani ketika melihat tanamannya subur menghijau. Nah, kalau tanaman mati ya sudah selesai. Tapi kita sebagai manusia, kematian bukan berarti akhir dari segalanya. Dalam ayat tadi, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah. Nah, siapa yang akan mendapat keridhaan dari Allah dan siapa yang akan mendapatkan azab yang pedih? Semua itu tergantung perbuatan dan kecintaan kita kepada Allah ketika hidup di dunia ini. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kesenangan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, bagaimana nanti di akhirat dengan harta kekayaan, anak keturunan yang sukses yang kita bangga-banggakan tadi, al-malum wal banun, di akhirat nanti la yanfa, semuanya tidak ada manfaatnya. Illa man atallahi bi qalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, yaitu hatinya orang-orang yang bersih dari kesyirikan, bersih dari kesombongan, dan di dalamnya terdapat cinta kepada Allah yang lebih besar daripada persoalan manusia. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang kecintaannya kepada Allah itu lebih besar dibandingkan nafsu duniawi. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang beliau kerjakan, beliau laksanakan demi cintanya kepada Allah. Nah, saat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan sebagian harta kita, sebagian rezeki kita yang berupa hewan kurban, binatang sembelihan, sebagaimana yang disyaratkan. Apakah kita lebih cinta kepada Allah? Apakah kita akan melaksanakan perintah Allah itu? Atau apakah kita akan mempertahankan harta benda, kesenangan yang sifatnya hanya sementara tadi, kecuali kalau memang tidak mampu. Cuma ini yang menjadi evaluasi bagi kita semua, renungan bagi kita semua. Jangan-jangan kita tidak berkorban dengan alasan tidak mampu, padahal setiap hari kita bisa membelanjakan harta pada perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Atau jangan-jangan kita tidak berkorban dengan alasan tidak mampu, tetapi kita bisa memiliki, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas dalam hidup ini secara berlebihan, secara bermegah-megahan. Maka yang diuji oleh Allah itu, yang dinilai oleh Allah itu adalah upayanya. Karena berkorban itu kan 1 tahun sekali, bisa disiasati. Kalau di Jawa Barat sudah ada tabungan korban. Setiap hari Jumat, setelah Jumatan itu ada tabungan dari yang 100, 200, ada yang 50 ribu. Nanti dalam waktu 1 tahun akan ada pengorbannya.
Ada juga yang mensiasati menabung sendiri di rumah misalnya 10.000, 15.000. Nah, kalau sudah berupaya seperti ini ternyata belum mampu, inilah yang dikategorikan tidak mampu. Dan yang jadi masalah, kita tidak berkorban, tapi kita belum ada upaya untuk melaksanakan itu. Hanya saja kita segera menyatakan bahwa saya tidak mampu. Sedangkan tandanya orang yang mampu, yang cinta kepada Allah, itu adalah dimulai dari pengorbanannya untuk Allah. Kalau kita kan untuk berkorban, monggo. Kalau belum bisa tahun ini, kita upayakan dengan cara kita masing-masing supaya nanti kita berkorban di tahun-tahun berikutnya. Insya Allah, kalau kita mencintai Allah, pasti Allah akan membalas cinta kita. Dan jika Allah mencintai hambanya, tidak mungkin Allah akan membiarkan hambanya berlarut-larut dalam kesulitan pada perkara yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya. Amin. Demikian yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri untuk pada hari ini dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dikoreksi ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.